Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menunjukkan laptop Acer tipenya 1402. Jadi, untuk laptop ini masuk ke tempat saya dikarenakan mengalami mati. Jadi kasus matinya itu adalah pada saat laptopnya itu mau dinyalakan, itu tidak tampil sama sekali ya, tapi langsung mati lagi. Pada saat dinyalakan, ditekan tombol power, itu lampu indikatornya menyala, namun beberapa detik mati lagi. Nah, terus seperti itu. Dan setelah dianalisis, ternyata di bagian mainboardnya, teman-teman. Nah, jadi untuk permasalahan yang ada kaitannya dengan mainboard, khusus untuk di tempat saya, itu tergantung dari permasalahannya terlebih dahulu ya. Jadi kalau permasalahannya itu diakibatkan karena 19 voltnya tidak nyebar, ya mungkin dikarenakan kapasitornya yang rusak, resistor, ataupun IC ya, IC-nya MOSFET misalkan itu masih bisa tertangani ya. Begitupun juga dengan IC BIOS itu masih bisa. Nah, tetapi jika permasalahannya itu sudah berkaitan dengan ini adalah single chipnya, jadi prosesor, chipset, VGA-nya itu sudah menjadi satu ya, sistem on chip. Nah, di sini kodenya U19. Jadi permasalahan di laptop ini, khususnya di bagian mainboardnya itu adalah chipsetnya rusak ya, ataupun single chipnya rusak, sehingga saya tidak lanjut untuk menggarap mainboard yang rusak ini. Kalaupun nanti dilakukan entah itu reball ataupun ganti chipset, itu harganya bisa melampaui harga mainboardnya itu sendiri. Nah, sehingga solusi yang kalau menurut saya sangat aman yaitu ganti mainboardnya. Jadi kalau di tempat saya itu untuk permasalahan yang ada kaitannya dengan chipset ataupun single chip, ataupun juga prosesornya yang rusak misalkan, karena untuk laptop keluaran terbaru itu memang seperti ini ya. Berbeda dengan laptop yang dulu yang bisa kita bongkar pasang ya prosesornya. Nah, sehingga apabila sudah rusak seperti ini, maka saya akan langsung mengganti dengan mainboard yang baru. Nah, ini mainboardnya adalah tipe dari Core i3 ya, Core i3 Gen ke-5. Namun yang saya perhatikan di marketplace ya, di toko oranye, di toko hijau, ternyata mainboard ini banyak kasus mati total atau no display. Nah, sehingga saya memutuskan bahwa penggantian mainboard itu bisa menjadi lebih masuk akal ya, karena kalaupun dilakukan penggantian chipset, itu kemungkinan akan mengalami hal yang sama. Apalagi biaya penggantian chipset itu tidak murah ya. Kemudian di tempat saya ini untuk si Acer One 14 ya, di sini tipenya adalah Z1402 ya. Jadi laptop ini awalnya dia indikatornya nyala kemudian mati lagi, tapi belum sempat tampil ke layar ya, belum sempat. Nah, jika permasalahannya seperti itu dan setelah saya cek memang ini short ya. Setelah
terlihat ada yang short di bagian SoC-nya, di bagian single chipnya, maka saya melakukan penggantian mainboard ini dan sekarang sudah bisa menyala normal kembali ya setelah dilakukan penggantian mainboard. Nah, untuk mainboard yang saya pasang di laptop ini tidak lagi menggunakan Core i3 karena berdasarkan analisis saya, ini pendapat saya pribadi ya. Untuk yang seri Core i3 ini ternyata banyak kasus kena si single chipnya ya dibandingkan dengan yang versi ini. Jadi untuk yang mainboard terpasang di laptop ini adalah tipe Pentium, tapi bukan Pentium yang jadul ya. Ini Pentiumnya tipe LV ya, jadi very low voltage ya. Ini very low voltage sehingga dari segi konsumsi listrik ataupun daya itu lebih hemat ya, dan tidak memberatkan chip, berbeda dengan Core i3. Jadi kalau menurut saya itu untuk seri Core i3 dia itu kan core-nya logiknya itu 2, cuman ada fitur yang dinamakan dengan hyper threading ya. Nah itu sebenarnya kalau menurut saya hyper threading itu kan bisa diaktifkan atau dinonaktifkan ya di beberapa laptop. Tapi di laptop ini belum saya cek ya, belum saya coba. Nah itu kan seperti halnya melakukan overclock ya secara pabrikan gitu. Nah itu tentu akan membuat si chipnya ini menjadi bekerja lebih keras lagi ya. Dan saya putuskan untuk menggunakan seri yang tipe Pentium 35 ya kalau tidak salah itu. 3560 apa 65 ya. Sehingga lebih hemat daya. Kemudian juga yang paling penting adalah lebih adem bagian chipnya ini. Karena orang-orang itu kan tentu akan berharap ya untuk si laptopnya itu bisa lebih awet. Masalah kecepatan itu sebenarnya Intel Pentium dan juga Core i3 yang seperti ini sebenarnya tidak beda jauh ya. Karena Core i3 yang seperti ini hanya mengandalkan hyperthreading ataupun dari turbo boost-nya gitu. Kalau dari segi kecepatan itu tidak beda jauh. Oke, mungkin itu saja video kali ini seputar laptop Acer 1402 yang nyala kemudian mati lagi dan dilakukan penggantian mainboard. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.